Selamat malam saudara dan saudari semua. Saya haturkan selamat bergabung buat siapapun yang baru pertama kali ikut serta di dalam webinar ini. Tapi buat yang sudah menjadi pelanggan tetap, menjadi peserta yang terus-menerus, saya jelas lebih mengucapkan selamat lagi ya. Karena sebetulnya tidak mudah untuk bisa konsisten, untuk bisa ajak ya dalam pembelajaran seperti ini. Saya harus mengatakan bahwa ya saya salut pada siapapun yang bisa konsisten. Apalagi saya memutar lebih kencang ini roda pembelajaran dengan membuat webinar menjadi 2 kali dalam seminggu ya. Saya pernah bertanya ya pada teman-teman yang rajin ikut webinar itu, emangnya nggak bosen? Saya boleh nggak tanya sekali lagi, bosen nggak? Coba jawab di kolom komentar ya. Anda nggak bosen sih ikutin webinar saya melulu? Ya, syukurlah ya jika teman-teman tidak bosan tapi justru bersemangat untuk belajar ya. Saya juga terus berjuang untuk totalitas dalam mengajar. Tentu sebetulnya tantangannya banyak. Bukan perkara yang mudah buat saya juga untuk tampil secara konsisten ya. Tapi ya karena saya sudah terlatih dan saya punya semangat perjuangan yang juga sangat tinggi ya, sehingga selalu ada jalan supaya saya bisa menghadapi semua kendala yang ada, sehingga pada waktunya saya bisa mengajar dengan sebaik-baiknya ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di webinar sebelumnya kita membahas tentang kawruh suwung atau ajaran suwung. Dan di webinar itu kita bersama-sama menyelami kasunyatan tentang Gusti, tentang Tuhan. Sesuatu yang selama ini tentu merupakan misteri bagi banyak orang. Nah, di webinar kemarin saya menegaskan ya, berdasarkan pengalaman otentik, berdasarkan apa yang saya saksikan di dalam keheningan, juga dengan menggunakan penalaran yang logis, bahwa Tuhan bisa kita pahami dalam 3 tingkatan realitas, dalam 3 tingkatan eksistensi. Pertama, Tuhan sebagai keberadaan yang menjadi sumber dari segala yang ada, yang tentu saja keberadaannya itu meliputi segala yang ada. Karena dalam keberadaannya sebagai yang meliputi segala yang ada, menjadi sumber segala yang ada ya, pastilah dia juga tanpa batas. Keberadaan yang tanpa batas, yang menjadi sumber dari segala yang ada, yang meliputi segala yang ada, dalam terminologi Jawa disebut sebagai Sang Yang Suwung, sang kekosongan yang absolut. Jadi jelas dalam kesadaran manusia Nusantara di masa lalu ya, diekspresikan dalam bahasa Jawa ya, Tuhan adalah kekosongan yang absolut atau Sang Suwung, bukan satu sosok ya. Yang kedua, kasunyatan tentang Tuhan. Keberadaan tentang Tuhan dipahami sebagai kecerdasan tertinggi yang bekerja di jagat raya. Realitas yang kecerdasannya itu mengatur jagat raya ini dalam sebuah tatanan yang harmoni. Nah, kecerdasannya itu mengejawantah sebagai hukum-hukum semesta yang adil dan presisi sekaligus universal, meliputi semua. Nah, tataran yang ketiga atau esensi yang berikutnya dari sang sumber hidup atau Tuhan, itu adalah bahwa dia sekaligus menjadi esensi dari segala yang ada, yang dalam konteks manusia dia disebut sebagai sang diri sejati, sang penuntun agung di dalam diri, disebut juga sebagai sang guru sejati, yang tahta sucinya ada di relung hati kita, di ujung tarikan nafas yang natural. Dia menjadi sumber kasih murni di dalam diri. Dia juga menjadi sumber dari energi
kebahagiaan yang sejati. Nah, makanya saudara dan saudari yang saya kasihi, jelas kita diajari untuk menegaskan keberadaan Tuhan itu, baik sebagai yang bertahta di relung hati. Tentu saja untuk menegaskannya kita harus menyadarinya. Untuk menyadarinya kita harus bisa merasakan keberadaannya. Untuk itulah kemudian kita melakukan hening cipta. Kita juga harus menegaskan bahwa keberadaan dia sebagai kecerdasan tertinggi di jagat raya ini. Dan tentu saja kita juga perlu menegaskan keberadaannya sebagai yang meliputi segala yang ada, yang menjadi sumber segala yang ada. Dan lagi-lagi, itu hanya bisa dilakukan lewat keheningan, lewat hening cipta. Jadi, Tuhan itu bukan sekedar dipercaya cita-cita tentangnya. Kita harus menyaksikan secara otentik. Kita harus punya pengalaman yang nyata di dalam tanda kutip istilah manusia punya perjumpaan dengannya. Nah, kalau manusia itu sungguh-sungguh mau menjalankan laku hening cipta dengan cara yang benar, dengan cara yang konsisten, itu sebetulnya pasti bisa untuk merasakan dan menyaksikan keberadaannya di relung hati. Tidak mesti melihat sosoknya, tapi kita sungguh-sungguh tahu, karena kita merasakan dengan nyata bahwa di relung hati kita memang ada realitas yang menjadi sumber dari kasih yang paling murni, yang memang memancar dan kita rasakan keberadaannya. Kita juga bisa merasakan bahwa memang dari relung hati ini bisa muncul bahagia yang luar biasa. Tak peduli di luar sana sedang terjadi apa. Itu yang disebut sebagai bahagia yang sejati. Dan tentu saja kita akan mengerti bahwa dia punya sumber di sini. Dan sumber bahagia sejati itu yang kita sebut sebagai sang diri sejati. Dan lewat hening cipta juga kita bisa menghayati bagaimana alam semesta ini bekerja. Kita akan mengerti bagaimana hukum-hukumnya berlaku secara adil, presisi, dan melingkupi segala. Kita akan mengerti bahwa meskipun kita tidak melihat satu sosok itu yang gede banget gitu ya, tapi kita tahu bahwa ada kecerdasan yang bekerja di balik semua fenomena jagat raya ini. Kita tahu bahwa ada kekuatan yang tanpa batas yang bekerja di balik orbit dari planet-planet, bekerja pada badan kita juga, dan seterusnya. Dan lebih jauh dari itu, kalau orang benar-benar hening gitu ya, dia akan menyaksikan satu realitas yang bahasa manusiawi yang paling representatif adalah kekosongan yang absolut. Di puncak keheningan, memang dimungkinkan manusia itu menyadari bagaimana jiwanya ada dalam kesatuan dengan samudera kasih yang murni. Ada dalam kesatuan dengan keberadaan yang menjadi sumber dari segala yang ada, dengan kegelapan yang absolut, yang dalam bahasa lain juga kita sebut sebagai kekosongan yang absolut, yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai Sang Hyang Suwung yang meliputi segala yang ada. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, maka berdasarkan itu, tidak ada persepsi bahwa Tuhan itu satu sosok non jauh di sana, yang kemudian hanya orang tertentu yang bisa menghubunginya, dan kita cuma mendengar cerita darinya. Jadi dalam tradisi ataupun kesadaran spiritual di Jawa misalnya, justru yang disebut sebagai utusannya itu bukan manusia, tapi adalah yang ada di relung hati kita, sang diri sejati itu. Ya padahal sebetulnya ya dia itu sendiri.
Hanya untuk menggambarkan bahwa untuk menjangkau yang tanpa batas itu, ya kita harus mengertinya dari Dia yang ada di sini. Ya, Gusti yang mempribadi sebagai Sang Diri Sejati, yang dalam bahasa lain juga disebut sebagai Sang Dewa Ruci. Nah, sabda atau firman Tuhan yang bisa didengarkan oleh setiap orang, asal dia menggunakan rasa sejatinya, yang munculnya dari sini. Bukan dari langit gitu ya, bukan. Dari sini. Karena kalau langit dalam pengertian fisik kan, ya itu kan isinya atmosfer ya, nggak ada suara Tuhan di sana. Adanya suara pesawat. Jadi kuncinya adalah supaya bisa mendayagunakan rasa sejati, bisa mendengarkan firman Tuhan, ya manusia harus hening. Hening yang sepenuhnya, sadar penuh, memberi perhatian kepada apa yang sedang terjadi. Ya, makanya mendengar sabda atau firman Tuhan itu menjadi keniscayaan bagi semua orang. Semua orang bisa. Tidak bisa diklaim oleh 1-2 orang saja. Karena pada prakteknya Gusti yang Maha Agung yang mempribadi sebagai Sang Diri Sejati itu selalu memberikan tuntunan. Maka dia disebut juga sebagai Sang Diri Sejati. Kenapa manusia tidak bisa mendengarnya? Masalahnya ada di orangnya. Bukan Gustinya yang bisu, tapi andanya yang budek. Saya juga sama dulu kan tidak bisa mendengar tuntunan Gusti. Walau Gustinya udah banyak memberikan tuntunan. Ya. Saking susah mendengarkan tuntunan itu, kadang-kadang kita dikasih sinyal yang lebih lebih jelas, karena itu rasakan oleh badan. Kadang-kadang itu pun kita abaikan. Nah, malam ini kita akan membahas tema lanjutan. Setelah kita menghayati keberadaan Tuhan sebagai Sang Sulu, Tuhan sebagai kecerdasan tertinggi di jagat raya, sekaligus Tuhan sebagai Sang Dewa Ruci atau Sang Diri Sejati, kita membahas tentang manunggal kaulolan Gusti. Atau bahasa yang lain yang sering dipakai adalah jumbuh kaulolan Gusti. Di tahun 2020 saya menulis buku yang judulnya juga Jumbuh Kaulolan Gusti JKG. Jalan Kesatuan Aku. Ini maksudnya apa? Nah, kalau dalam cerita yang populer di Indonesia kan selalu dikaitkan ini dengan Syekh Siti Jenar kan. Gara-gara memegang teguh ajaran ini, maka Syekh Siti Jenar kemudian dihukum mati. Ya. Dianggap ini ajaran sesat. Atau dianggap ini sesuatu yang harus dirahasiakan, tidak boleh dipublikasi. Nah, kalau dipublikasi nanti orang jadi pada sesat, nanti semua orang mengaku sebagai Tuhan. Nah gitu kan. Itu yang membuat saya tergerak atau digerakkan oleh Gusti untuk membahas. Ya. Bagaimana, siap apa tidak mendengarkan wedaran ini? Sudah mumet atau belum? Atau malah tambah asik? Tolong tulis di komentar dong. Kalau kita ketemu langsung ya, kayak di kajian atau di workshop atau di retreat kan kita bisa ngomong semua kan gitu. Cuma kalau di webinar ngomong semua ya bubrah ya. Jadi harus yang ngomong saya doang. Anda cuma bisa ngetik komentar ya. Ini problem keterbatasan teknologi, tapi sekaligus juga ini memudahkan karena untuk ngumpul bareng kan nggak gampang. Ongkosnya larang ya. Apalagi yang dari Batam, dari Medan kan, kalau mau ketemu saya di Jawa kan susah. Nah, teknologi memudahkan kita, sekalipun kita tidak bisa ya memenuhi apa yang kita mau semuanya kan. Tapi lumayan dengan teknologi kita bisa belajar secara rutin ya, dengan melampaui batasan ruang dan waktu. Wah, ini ada yang curhat.
Ada yang lagi TR, tahu nggak TR itu apa? Tahanan rumah. Siapa yang menahan? Bojone. Oh, melego awake awake nakal. Untung Sahlan kamu tidak menjadi tahanan rumah kayak Pak Lukman itu. Kamu bebas kemarin dari Lombok ke Jawa ya. Coba kayak Pak Lukman, padahal dia juga di Jawa, nggak boleh pergi keluar kota. Baik, saya nggak akan bahas soal cerita sesitijenarnya itu, sudah terlalu biasa lah ya. Nah, saya justru mau mengajak Anda menggunakan nalar yang jernih, yang sehat. Silakan jawab pertanyaan saya. Emang pernah manusia itu terpisah dari Tuhan? Emangnya pernah manusia itu tidak ada dalam kesatuan dengan Tuhan? Emangnya pernah ada situasi di mana manusia di sini Tuhan tuh jauh banget? Pernah nggak? Lu ya kagak pernah. Makanya sebetulnya antara Kaulo dan Gusti itu ada dalam kesatuan. Lalu kenapa ngomong gini disebut sesat? Kenapa coba? Masa ngomong kenyataan kayak gini disebut sesat? Gimana ceritanya? Karena kalau ternyata kita tidak pernah terpisahkan dengan Tuhan, maka konsep utusan Tuhan sebagai satu-satunya punya otoritas untuk menyampaikan surat Tuhan jadi kehilangan relevansi. Loh iya kan? Kalau semua orang pada akhirnya bisa mendengarkan firman yang muncul di relung hatinya, terus yang mengklaim sebagai pembawa suara Tuhan diposisikan sebagai apa? Jadi ini sebetulnya ya, sebuah fenomena politik. Politik kekuasaan yang menggunakan agama. Nah, kita ya mestinya berani mengungkapkan kebenaran. Dan memang sudah waktunya. Zaman kita, zaman sekarang ini adalah zaman di mana kebenaran ini tidak boleh ditutupi lagi. Ini masanya semuanya harus terang beneran. Salah ya salah, yang benar ya benar. Apalagi kita hidup di tanah Nusantara yang agung, ya, di mana di negeri ini di masa lalu tidak ada kebodohan yang massal seperti saat ini. Kita adalah bangsa yang sejak zaman dulu punya kesadaran yang agung tentang Tuhan. Makanya dirumuskan dalam Pancasila. Untung ada yang merumuskan Pancasila itu. Sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya itu? Ya kalau kita bicara tentang ketuhanan, tentang realitas atau kesunyatan Tuhan, ya bicara tentang kesatuan. Makanya digunakan kata Esa, karena Esa itu bicara satu yang meliputi segalanya, bukan satu yang ibarat bilangan numerik itu ya. Makanya tidak pakai kata Eka. Kalau Eka itu satu. Satu, nih satu, itu Eka. Tapi kalau Esa, yang meliputi semuanya. Kalau meliputi semuanya, maka yang meliputi dengan diliputi tidak pernah terpisahkan. Antara manusia dengan sang sumber yang tanpa batas jelas tidak pernah terpisahkan. Sebelum kita menyaksikan dalam pengalaman mistik pun pakai logika juga sudah clear sebetulnya. Kalau dialah yang tanpa batas, maka jagat raya ini juga diliputi olehnya. Kalau jagat raya diliputi olehnya, maka kita sebagai penghuni jagat raya juga pasti diliputi olehnya. Maka di mana ceritanya ada yang terpisah antara yang meliputi dengan yang diliputi? Nggak mungkin dong. Pakai logika juga udah jelas. Ya. Jelas apa enggak saya mau tanya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang problemnya adalah kenapa orang kemudian tidak bisa mendengar firman Tuhan yang muncul di relung hatinya. Kenapa kemudian orang bertindak tidak mengikuti tuntunan Tuhan? Itu aja problemnya. Itu yang harus kita selesaikan. Jadi, sebetulnya kalau isu bahwa Tuhan dengan kita tidak pernah terpisahkan itu clear, selesai sudah. Ya.
kabeh kuwi nyawiji, manunggal, atau jumbuh. Semua itu ya sudah menyatu dalam ketunggalan, dalam kesatuan yang meliputi segala. Oke. Nah, lalu apakah dengan begitu manusia itu bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, kalau begitu apakah benar bahwa manusia itu tidak lebih dari wayangnya Tuhan? Pertanyaan ketiga, kalau Tuhan dengan manusia itu ada dalam kesatuan, kuasanya selalu meliputi diri kita, kasihnya selalu meliputi diri kita, kenapa ada manusia menderita, punya utang yang gak dibayar-bayar, apalagi utangnya bentuknya pinjol? Kenapa ada yang menderita gara-gara judi online? Kenapa ada yang patah hati gak selesai-selesai? Kenapa ada yang sial gak beres-beres? Nah, itu yang harus Anda jawab. Ya, bisa jawab apa tidak? Hayo. Maka saya jawab, Sang sumber hidup, Sang kecerdasan tertinggi yang meliputi segala yang ada, itu adalah keberadaan atau eksistensi yang bebas dari kelemahan yang tadi saya ucapkan. Jadi tidak ada Tuhan yang patah hati, tidak ada Tuhan terjerat utang, tidak ada Tuhan yang cemburu, tidak ada Tuhan yang punya emosi yang destruktif, tidak ada Tuhan yang bisa kemudian punya luka batin. Nah, segala yang tadi kita sebut sebagai kekurangan itu hanya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Kenapa? Karena manusia adalah sesuatu yang berasal darinya. Tetapi saat yang sama, sebetulnya juga berbeda dengannya. Manusia itu pengejawantahan darinya, tetapi dia membentuk nasibnya sendiri. Dia sebagai satu pribadi itu dikasih otoritas untuk punya pilihan sendiri, mengambil langkah sendiri, dan memetik hasil perbuatannya sendiri. Jadi manusia itu adalah satu sosok pribadi, satu entiti yang memang berbeda dengan Sang sumber hidup. Sekalipun di dalam dirinya esensi adalah Sang sumber hidup sendiri. Ya. Tetapi faktanya adalah begini. Ya. Ketika Anda patah hati ya, ketika manusia nih ya dengan badan seperti ini patah hati, kan Tuhan ada di sini nih sebagai esensi diri kita. Dia kok patah hati kagak? Ya kagak lah. Prakteknya itu ya, kalau Anda bisa mendengarkan suara Tuhan gitu ya, begitu Anda patah hati itu bakal diketawain. Ngono wae kok patah hati. Ya. Itu tuh saya ngomong bukan hayalan ya. Jadi saya kalau istilahnya tuh ngobrol dengan yang sama-sama bisa mendengarkan suara Gusti, itu pasti banyak lawakan-lawakan begitu ketika kebodohan-kebodohan kita itu sama yang Maha Agung di sini itu. Pancen bocah gitu ora ngerti-ngerti, ngono ora ngerti-ngerti. Ya. Nah, faktanya adalah jiwa ya, baik dia dalam kondisi punya tubuh halus ya, sehingga menjadi makhluk-makhluk yang disebut sebagai makhluk astral, maupun dia kemudian disebut sebagai manusia karena punya badan fisik, sekali lagi adalah entitas yang dia mempribadi, dia punya diri, yang sudah dikasih otoritas untuk memilih langkah-langkahnya sendiri, membentuk nasibnya sendiri, menciptakan surga dan nerakanya sendiri, dan semuanya ada dalam koridor evolusi. Semuanya sebetulnya dikasih rancangan agung, tapi pada akhirnya dia memilih sendiri rancangan agung itu realisasi apa tidak. Semuanya dikasih kesempatan belajar untuk menuju kesempurnaan, tapi pada akhirnya juga kembali ke orang bersangkutan, mau tidak meniti jalan kesempurnaan itu, atau malah memilih jalan yang semakin jauh dari kesempurnaan. Nah, karena itulah, karena manusia sebagai entitas, sebagai sesuatu yang mempribadi, sebagai satu diri yang bukan Tuhan, tetapi dikasih otoritas sama Tuhan, bahkan dikasih energi sama Tuhan,
maka dia mengalami nasib sesuai dengan pilihannya sendiri. Karena manusia yang sedang dalam koridor evolusi ini punya yang namanya kebebasan berkehendak, maka dia bisa mengalami nasib sesuai dengan pilihan-pilihannya sendiri. Nah, ketika kemudian manusia mengikuti egonya, mengikuti maunya sendiri berdasarkan prasangkanya yang ilusif, ketika manusia kemudian salah mengambil keputusan karena tidak matang dalam menimbang-nimbang, gerasa gerusu sembrono, pada akhirnya manusia bisa kejeblos, manusia bisa mengalami sebuah peristiwa yang membawa duka. Makanya manusia bisa patah hati, ya, bisa kecewa, bisa dendam. Ya, itulah manusia. Nah, sebaliknya, manusia itu selalu diberi dualitas, ya. Ada benih keilahian dan ada antitesisnya, benih kejahatan, ya. Benih kedemitan, benih keiblisan. Satu bicara tentang kasih murni, satu lagi tentang kejahatan, tentang kemerdekaan, ya. Nah, pada setiap manusia yang punya badan itu selalu ada tuh. Makanya itu gampang loh dibuktikan, ya. Kan di dalam diri itu, ya, misalnya kita lagi diam mau apa gitu, ya, itu pasti banyak bisikan di dalam diri itu. Kalau misalnya kita sudah niat mau berbuat baik, ya, nanti ada yang dorong, ayo segera. Tapi nanti ada lagi yang bisikin, wah ngapain buat kayak gitu, kamu kan nggak dapat untung, ya. Jadi fakta gitu. Nah, ketika manusia kemudian malah mengikuti dorongan angkara murka atau kejahatan dalam dirinya, hanya di dalam keangkara murkaan atau watak jahatnya, maka dia akan menumpuk dosa. Dan dosa nanti akan menarik yang namanya penderitaan ketika tiba masanya kita ngunduh wahyu pakat. Kalau manusia itu hidup selalu setia mengikuti kebenaran, kasih, ya dia akan selamat. Gede April ini masih tidak mantap loh, itu fakta. Masa kamu nggak pernah mengalami itu? Nah, gini loh, ya. Ini ketika jadi manusia, ya, itu yang namanya kehendak itu banyak. Satu, kehendak ego, ya. Jadi kalau yang paling vulgar pokoknya kehendak ego itu bicara tentang kehendak yang mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli sama yang lain-lain. Pokoknya yang penting aku seneng, gue puas, ya. Dan biasanya nanti itu dipengaruhi oleh apa yang sudah dimasukkan ke dalam pikiran kita sesuai dengan program yang memang diciptakan oleh lingkungan kita, selera gitu, ya, konsep gengsi gitu, ya. Nah, itu nanti membentuk kehendak ego. Nah, ini yang nanti menjadi bahan bakar bagi perilaku jahat. Mementingkan diri adalah dasar dari tumbuhnya kejahatan. Oke. Nah, selain kehendak ego, ya, nanti ada juga orang yang pengen melakukan sesuatu, ya, itu karena konsep doktriner, ya, konsep dogmatik. Misalnya, kenapa sampai ada orang berani melakukan, ya, karena dia sudah dijejalin otaknya, pokoknya itu adalah perjuangan suci. Kalau kamu sukses melakukan itu, 72 bidadari itu akan menunggu. Ada orang begitu. Dan itu bukan fake itu fakta. Oke. Itu yang ekstrim, yang nggak ekstrim ya ada lagi misalnya, ya. Ayo berikan sepeda motormu supaya kamu nanti dapat mobil Innova. Ya, gitu. Jadi sedekah tapi yang dikalkulasi dia akan balik lebih banyak gitu, ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ada lagi orang itu memang punya kehendak yang didasari oleh hasrat jiwanya yang paling murni.
Jiwa itu pengennya apa sih? Ya kebahagiaan, ketenangan gitu ya. Ya maka ada orang itu panggilan untuk ikut belajar spiritual, ada panggilan untuk belajar meditasi ya. Belajar untuk menemukan kebenaran sejati itu ada. Sekalipun nanti pada praktiknya seringkali ditutupi oleh dua hal yang tadi, egonya sama dogmanya. Gitu. Allah, ngopo sinau meditasi, orang itu duit. Wah, buat apa belajar meditasi nggak ada duitnya? Cuma gitu-gitu doang. Apalagi itu gurunya sesat. Ya, nanti kan begitu tuh. Gitu. Kadang-kadang kan muncul bisikan gitu ya. Kadang-kadang yang bisikin bukan dari pikiran sendiri, bukan dari demit yang nggak kelihatan, bojone. Pasangannya yang memberikan peringatan, awas itu gurumu itu sesat, gurumu itu halu, wah kan gitu. Ya apa enggak ngaku ayo. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ada kehendak jiwa. Nah, manusia dewasa itu bisa punya kehendak yang didasari hasil pertimbangan akal sehatnya. Kan sebetulnya manusia juga tidak hanya programming yang jelek-jelek, ada juga programming yang bagus, membentuk apa yang disebut sebagai konsep kebaikan dan keburukan. Yang dalam bahasa yang umum sering disebut sebagai hati nurani. Bisa menjadi sebuah wisdom atau kebijaksanaan. Nah, orang itu kalau mau melangkah ngitung dulu, oh ini pas apa enggak, ya, nggak main habek aja, nggak main terabas saja gitu. Nah, biasanya paling tidak orang itu akan selamat kalau dia menggunakan akal sehat. Setidaknya orang akan selamat kalau dia mengikuti hati nuraninya yang memang sudah terbentuk gitu ya lewat proses perjalanan jiwa yang panjang gitu. Oke? Nah, tapi ada satu lagi yang ini memang tidak gampang. Walaupun ini sebetulnya nyata. Memang tuntunan Hingsun. Nah, makanya saya kasih contoh nih ya. Ini tidak terjadi hanya pada saya, sebetulnya pada banyak orang. Cuma kan gak semua orang bisa mudeng dan gak semua orang itu kemudian berani untuk mengambil sikap ya. Saya dalam wedaran di Jogja kan cerita tuh ya tentang teman saya yang lucu itu, Mas Agus Andi Subroto itu ya. Dia doktor ya. Kemudian punya banyak teman-teman di lingkaran politik gitu ya, yang sebetulnya kalau dia mau bisa bantu dia gitu. Tetapi gustinya nyuruh dia jadi supir ojol. Otak dia kan bertanya, ini ngapain Gusti, kenapa disuruh begini, kenapa nggak dikasih posisi lebih terhormat gitu loh ya, dokter gitu loh gitu. Oke. Tapi dia kemudian gak bisa memberontak, ya wis lah, kula manut Gusti, nggih kula tak dados supir ojol gitu. Piye ya, gimana tuh kalau kayak begitu? Itu ada ya. Nah, saya juga dulu walaupun belum tercerahkan di masa itu di momen-momen tertentu itu kuat sekali yang namanya suara atau tuntunan yang membawa pada keselamatan itu dan membawa kepada rancangan aku. Sebelum saya memutuskan menjadi guru spiritual ya di tahun 2015-an itu ya, atau di 2016-an awal ya, itu saya ada dilema. Saya harus terus bekerja sebagai salah satu buzzer istana. Kamu nggak tahu kan saya pernah jadi buzzer istana. Atau saya menjadi guru spiritual. Saya merenung gitu ya. Kalau jadi guru spiritual, ya kan belum jelas. Memulai karir baru kan nggak gampang. Ya kalau ada yang percaya, kalau kagak. Anak istri gue makan apa? Ya, gitu. Tapi kalau jadi buzzer kan udah jelas ada gajinya. Walaupun saya dulu belum beken, tapi kan saya bekerja di balik layar lah gitu. Tapi kan intinya untuk hidup ya adalah gitu. Sembari nanti sekali-kali saya bisa training di mana gitu. Tapi di sini jelas sekali, tinggal no. Sudah mantap jadi guru spiritual. Gak usah mikirin nasib keluargamu kayak apa wes.
Mantep po, gitu. Itu dari sini anak yang punya bakat setia gitu ya kepada Tuhan loh ya. Itu ikutin. Kenapa enggak? Proses kemudian untuk mengikuti perintah Tuhan enggak semuanya jadi landai gitu ya kalau kita mengikuti perintah Tuhan, tidak. Wah. Gitu. Tapi kalau kita setia dengan segala tuntunan, akhirnya itu mendekatkan kita kepada pencapaian rancangan agung, dan muaranya pasti keberhasilan, muaranya pasti kebahagiaan sejati. Karena dulu saya mengambil keputusan yang benar, maka kita bisa berjumpa di hari ini. Kalau yang nggak percaya saya dulu bujur di istana, coba cari foto saya disalamin Pak Jokowi, atau saya nyalamin Pak Jokowi di istana presiden. Ada itu. Ya, itu kenangan masa lalu lah. Saya bukan pengangguran zaman dulu lah, ngawur aja kamu tuh. Nah, intinya ada yang namanya tuntunan Gusti itu nyata bagi siapapun. Nah, karena manusia itu kebanyakan mengabaikan tuntunan Gusti, mengabaikan akal sehat, mengabaikan suara jiwanya, lalu lebih suka mengikuti dogma yang menjerat pikirannya atau mengikuti egonya, maka manusia bisa menderita karena itu jelas dia menumpuk dosa. Dosa menciptakan penderitaan. Tinggal nunggu waktu aja kalau dia mengikuti dua ini nanti kejeblos. Udah begitu, itu hukum alam. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa walaupun kita ada dalam kesatuan dengan Tuhan, karena manusia sebagai satu entitas pribadi, dia malah ndablek sama Tuhan yang menjadi esensinya, ya dia menderita. Ya kalau dijelaskan lebih jelas gitu ya, lebih detail ya tadi, karena manusia lebih mengikuti egonya, akhirnya jiwanya menjadi keruh. Karena jiwanya menjadi keruh, ya medan energi yang dibentuknya jadi tidak selaras, dia menarik nasib yang disebut sebagai penderitaan tadi. Gitu. Nah, maka sebetulnya jadi kita yang dibahas bukan soal kesatuan Tuhan itu kayak bagaimana, kalau itu sudah clear. Sekarang bagaimana kita bisa hidup dengan kesadaran yang benar ketika menyadari bahwa Tuhan ada di sini. Oke, baik, yang kedua. Apakah dengan pernyataan manunggal kaula Gusti berarti manusia itu pasti menjadi wayangnya Gusti? Lah tadi udah dijelasin. Gusti itu sudah punya tuntunan, punya kehendak sendiri. Manusia ndablek. Nanti kalau celaka, baru dia menghibur diri. Sedaya menika sampun pepesten saking Gusti, sampun direncanake kalian Gusti. Oh, tapuk gundune. Ya. Jadi banyak orang itu ya ndablek sama Gustinya, disuruh ke kanan dia malah ke kiri. Tetapi nanti ya setelah kendablekannya itu betul-betul terjadi, dia celaka, baru dia membuat penghiburan. Semua itu sudah kehendak Tuhan. Semua sudah direncanakan Tuhan. Semua penderitaan ini dia yang sudah mengatur. Gebuk aja kepalanya. Ya, jadi yang wayangnya Gusti itu orang kayak saya yang disuruh ke kanan, ke kiri gitu. Makanya orang lingkaran inti saya selalu mengatakan saya ini robot semesta. Ya karena begitu. Ego saya itu udah saya tekan gitu ya. Gitu. Saya hanya mengikuti apa titah Gusti. Ya. Hanya dalam beberapa hal saja saya boleh mengikuti selera saya. Misalnya makan tengkleng, oh masih diizinin. Itu pun di waktu tertentu. Gitu, nggak selamanya diizinkan. Ya. Banyak hal yang saya suka itu kadang-kadang nggak boleh. Dan saya manut, nggak pernah nolak. Gitu. Ya. Jadi faktanya tidak semua orang itu menjadi wayangnya Gusti. Hanya sedikit orang yang menjadi wayangnya Gusti. Menjadi wayangnya Gusti itu idealitas. Realitasnya itu kebanyakan dablek sama Gustinya, dablek sama tuntunan Gusti. Kalau nggak dablek ya budek. Dablek itu kan dengar tapi diabaikan. Nah masalahnya dengar aja kagak. Namanya budek. Budek itu artinya tuli. Gitu. Kebanyakan kan begitu. Kenapa tuli? Ya karena nggak pernah hening. Pikirannya sibuk sendiri, ya nggak bisa dengerin tuntunan Gusti dari mana. Ya, jadi jelas
konsep manunggal kawula Gusti itu bukan berarti kita ini semuanya sudah menjadi wayangnya Gusti. Tidak. Anda dilatih supaya bisa begitu. Kalau Anda sudah menjadi wayangnya Gusti, hidup Anda menjadi sangat keren. Hidup Anda menjadi surgawi. Ya, karena Anda mengikuti sebuah rancangan agung. Faktanya manusia ini kebanyakan tidak. Jadi nggak bisa, misalnya ada orang habis membakar hutan. Saya itu disuruh Tuhan. Tuhan yang mana? Tapuk kepalanya. Ngerampok gitu ya. Kan dibilang, saya kan cuma wayangnya Tuhan. Gebuk aja kepalanya. Ya nggak bisa begitu ya. Untuk bisa menyebut dirinya itu wayangnya Tuhan, itu syaratnya panjang. Harus bisa hening, dipastikan murni jiwa raganya, dipastikan suara yang muncul itu suara Tuhan. Jangan sampai suara demit kali. Gitu, nggak gampang gitu. Bisa dipahami? Nah, maka kesadaran manunggal kawula Gusti juga itu tidak mungkin membuat kita kemudian bilang, saya ini Tuhan. Ini kata siapa? SHD jelas bukan Tuhan, karena Tuhan sang sumber hidup. Saya ini manusia. Kalau saya mati, saya jadi dewa atau jadi mahadewa gitu doang. Tapi dewa dan mahadewa kan bukan Tuhan. Itu cuma jiwa ilahi yang punya tubuh yang halus gitu doang. Kalau sekarang saya masih manusia karena punya tubuh fisik ini dan jelas bukan Tuhan. Maka saya ulangi lagi, tolong kalau saya nanti mati ya, kalau mati loh ya, atau kalau sudah dianggap mati gitu, jangan ada satu orang pun yang menyebut Tuhan SHD. Oh tak. Lo Pak Setio udah mati gimana akan ninju? Ya nanti ada cara lain lah. Ya. Jadi dengan menghayati manunggal kawula Gusti itu, yang terjadi adalah kita nanti belajar untuk setia pada tuntunan Gusti, betul-betul sumeleh, pasrah mengikuti tuntunan Gusti yang diketahui dalam hening, bukan sok-sokan saya Gusti. Wow, ya. Jadi, ya itu pelajarannya Pak Idham Fauzi dari Medan sama Pak Ivan Haritama itu salah itu. Supaya kaya, saya Tuhan, Tuhan makaya, saya Tuhan makaya, kaya. Ada kaya dikasih demit kalau begitu caranya itu. Aduh. Kita ini manusia, Pak. Manusia udah selesai gitu. Aduh. Aduh ya, jadi saya mengajarkan supaya kita ini hening itu sadar penuh. Nanti ekspresi perilakunya itu ya rendah hati, berserah diri kepada tuntunan Gusti yang muncul di lubuk hati, setia pada tuntunan Tuhan. Ya. Nanti buahnya apa? Karya yang agung. Kasih murni yang terpancarkan lewat pikiran kita, perkataan, tindakan kita. Ya, tentu saja di sini nanti ada yang lembut, ada yang tegas, tergantung dari kebutuhan. Bisa dipahami tidak? Ya. Jadi ini tuh nggak susah. Apa sih yang sederhana banget kok ya? Ya kalau otaknya masih normal, ini ucapan saya ini gampang banget dipahami. Kecuali otak Anda sudah coelnya 75% ke atas, memang jadi susah. Oh, ini sederhana banget kok. Ya nggak sederhana, itu prakteknya, praktek heningnya, praktek setia pada Gustinya itu ya nggak gampang. Tapi kalau memahami begini ya mestinya gampang lah. Ya. Baik, kita ngasuh dulu selama 20 menit. Jika ada pertanyaan silahkan diungkapkan di kolom question and answer. Oke? Siap? Masih semangat belajar? Harus belajar yang benar supaya nggak kayak Pak Idam sama Pak Ivan ini nanti ngaku-ngaku Tuhan lagi. Awas aja, sentik nih. Oke? Kita ketemu 20 menit lagi ya. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.